Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau SKI dengan judul tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja bukti-bukti kerasulan Nabi atau bisa kita katakan dengan mukjizat Nabi Muhammad? Apa itu mukjizat? Ini silahkan perhatikan baik-baik penjelasan dari Ustaz. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat adalah kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, jadi mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mukjizat itu kejadiannya sangat luar biasa yang di luar logika manusia. Mukjizat itu hanya dikaruniakan kepada nabi dan rasul. Tidak ada mukjizat selain dari nabi dan rasul. Ya. Kalau ada kejadian luar biasa yang dialami oleh orang biasa, itu namanya apa? Nah, itu beda dengan mukjizat. Itu namanya bisa karomah. Ya. Nanti akan ada pelajaran tersendiri selain mukjizat. Fungsi dari mukjizat. Mukjizat itu fungsinya adalah sebagai penguat kenabian atau bukti bahwa ia benar seorang nabi. Nah, ini fungsi mukjizat yang pertama itu sebagai penguat kenabian. Allah memberikan atau mengutus seorang nabi, pasti ada penguatnya. Pasti ada yang bukti yang menerangkan atau menjelaskan bahwa ia adalah benar-benar seorang nabi. Ya. Yang kedua, untuk mengatasi tantangan, cobaan dan rintangan dari kaum yang menentang dan mengancam penyebaran agama Allah. Nah, ini sebagai cara atau sebagai tameng, ya, seorang nabi itu untuk menghadapi tantangan dan rintangan dari kaum yang menentang. Seperti contohnya ada Nabi Ibrahim dulu yang pernah dibakar oleh Raja Namrud. Nah, tetapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim yang mana api itu berubah menjadi tidak panas lagi. Sifatnya api yang asalnya membakar dan sangat panas. Nah, karena atas izin Allah, api itu menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Itu adalah contoh dari mukjizat seorang Nabi Ibrahim. Ya. Nah, terus mukjizat apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Wah, ini mukjizatnya sangat banyak sekali yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Tapi Ustadz ini akan menjelaskan atau menerangkan kepada kalian mukjizat Nabi Muhammad hanya 5 saja, ya, sebagai contoh. Yang pertama, dapat membelah bulan. Nah, ini Nabi Muhammad itu terkenal dengan Nabi yang dapat membelah bulan. Nah, yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj, ya, yang sudah kita peringati kemarin. Perjalanan Isra Mi'raj ini sebagai salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad, yang asalnya perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Itu hanya dibutuhkan waktu hanya semalam saja. Nah, setelah itu perjalanan Mi'rajnya dari bumi ke langit 7. Nah, ini adalah mukjizatnya. Masya Allah. Yang ketiga, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah,
ini Nabi Muhammad dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang keempat, dapat memperbanyak makanan. Nah, dari dulu itu ada suatu krisis makanan, krisis ekonomi, yang mana itu tidak ada makanan. Nah, Nabi Muhammad lantas meminta izin kepada Allah. Nah, terus diberikan mukjizat dapat memperbanyak makanan. Ya. Yang kelima adalah Al-Quran. Nah, ini Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Nah, Al-Quran ini penyempurna kitab-kitab terdahulu. Bahkan Al-Quran ini sangat otentik pada zaman sekarang. Peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa dapat dibuktikan dengan Al-Quran. Ini salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, mukjizat yang paling besar. Nah, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Nah, Al-Quran ini dijaga oleh Allah sepanjang masa. Ini yang membedakan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Jangan lupa catat penjelasan dari Ustadz di buku kalian masing-masing. Oke, anak-anakku semuanya, tetap semangat belajar di rumah. Kalau nanti ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Ustadz melalui WA atau bisa komen di grup. Terima kasih anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.